Halo teman-teman, setelah di video sebelumnya kita sudah membuat chatbot dan menambahkan pengetahuan eksternal atau RAG dan membuatnya memahami dokumen pribadi kita. Namun sebenarnya dengan menggunakan sistem tersebut ada beberapa kelemahan. Apa saja kelemahan tersebut dan bagaimana solusinya? Mari simak video ini sampai habis biar kalian tahu cara kerja RAG sebenarnya dan membuatnya lebih powerful lagi. Mari kita kenalan dulu nih dengan semantic search. Di balik layar, RAG yang kita gunakan di video sebelumnya menggunakan metode semantic search, yaitu pencarian berdasarkan makna atau konteks query. Begini cara kerjanya. Saat Anda mencari informasi tentang baju di dalam RAG, maka hasil pencarian tersebut bisa jadi akan memunculkan informasi-informasi yang memiliki kesamaan kata dengan baju. Misalkan, gaun, outfit, kemeja, dan lain-lain. Hal ini akan menjadi masalah jika kita ingin mencari keyword yang benar-benar memiliki kata baju, karena hasilnya yang terlalu luas dan kurang jelas. Hal tersebut bisa diatasi dengan menggunakan full text search atau yang biasa disingkat FTS, yaitu pencarian berdasarkan keyword atau kata yang terkandung di dalam query. Jadi misalkan kita mencari kata baju di dalam RAG, maka semua yang muncul adalah informasi dokumen yang memiliki keyword baju. Bisa itu baju renang, baju pesta, baju olahraga, baju resmi, dan lain sebagainya yang memiliki kata kunci baju di dalamnya. Nah, namun full text search juga memiliki kelemahan dalam kasus di mana query mengharuskan mencari padanan kata. Nah, ini FTS tidak bisa mencarinya. Misalkan saat pengguna mencari dengan kata kunci kontrakan dekat stasiun Gubeng, maka FTS hanya mencari kata yang terkandung di dalam query ini, kontrakan dekat stasiun dan Gubeng. Nah, dokumen yang menyebutkan kos atau sewa rumah ini tidak akan muncul. Kenapa? Karena kos dan sewa rumah tidak ada di dalam query ini. Nah, oleh karenanya, masing-masing dari full text search dan semantic search ini memiliki kelemahan dan kelebihan yang sebenarnya bisa melengkapi satu sama lain. Lalu, kenapa kita tidak mengombinasikannya saja? Nah, kombinasi pencarian atau search dengan dua metode yang sudah saya sebutkan tadi disebut dengan hybrid search. Hybrid search adalah metode pencarian di dalam RAG yang menggabungkan hasil dari full text search dan semantic search, lalu menggabungkan dan meranking hasil keduanya untuk memberikan hasil yang langsung relevan secara kata sekaligus kontekstual secara makna. Powerful bukan? Nah, lalu bagaimana cara kerjanya? Nah, pertama, FTS akan mencari dokumen yang mengandung kata atau frasa yang tepat dan benar-benar sama dengan query di dalam vektor database. Lalu, semantic search akan mencari dokumen berdasarkan similarity atau kesamaan secara makna antara query dan dokumen yang ada di vektor database. Selanjutnya, kedua hasil tersebut digabungkan atau dengan kata lain diffusion untuk mendapatkan hasil terbaik yang relevan secara kata dan juga akurat dan kontekstual secara makna. Cara penggabungan atau fusion tersebut seringkali menggunakan metode bernama RRF atau Reciprocal Rank Fusion. Metode penggabungan yang menggabungkan antara hybrid search dengan semantic search. Begini singkatnya, setiap hasil pencarian mendapatkan skor dari masing-masing metode yang digunakan. Lalu, masing-masing dari hasil tersebut akan diproses menggunakan rumus 1 dibagi K tambah rank. Rank adalah hasil rank dari metode pencarian. K
ini adalah smoothing constant untuk menghindari dominasi. Nah, apa smoothing constant ini? Ibaratnya smoothing constant ini adalah angka random, ya, angka random yang digunakan untuk menghindari dominasi. Nah, seperti apa cara kerjanya rumus ini? Mari kita simak. Mari kita contohkan biar lebih mudah dipahami. Bayangkan kalian sedang bikin aplikasi resep masakan Indonesia. Nah, namun pencarian yang ada di sini ini bisa menggunakan dengan dua cara berbeda, yaitu semantic search dan full text search. Nah, di sini kita akan mencari dengan kata kunci resep rendang daging sapi, misalkan. Nah, hasil dari full text search ini akan memunculkan resep A di rank nomor 1, resep B di rank nomor 2, resep C di rank nomor 3. Lalu, resep rendang daging sapi di bagian semantic search akan memunculkan resep B, resep D, dan resep C. Nah, ini sesuai dengan urutannya ya. Ini rank 1, rank 2, dan rank 3. Nah, lalu kita ambil rank 1 dari semantic search dan rank 1 dari FTS, misalkan. Maka akan kita jumpai resep B dan resep A. Nah, resep A memiliki rank 1 di FTS dan rank 0 di semantic search karena dia tidak muncul di sini. Kemudian resep B memiliki rank 1 di semantic search dan rank 2 di FTS. Lalu mari kita hitung dengan menggunakan rumus yang tadi, yaitu rumus dari RRF. Pertama, kita akan hitung dulu resep A karena dia berada di ranking 1 di metode pencarian FTS, maka kita gunakan rumus yang tadi 1 dibagi 50 tambah 1. Ya, 1 yang ini adalah rank dari resep A di bagian FTS. Kemudian 1 yang ada di depan ini adalah rumus, kemudian 50 ini adalah smoothing constant yang saya jelaskan tadi. Nah, ketika kita hitung maka akan ditemukan hasil 0.0196. Lalu, karena di bagian semantic search dia tidak muncul, maka di sini kita tulis 0. Kemudian kita jumlahkan dan ketemu jumlah seperti ini, 0.0196. Lalu kita hitung resep B. Resep B di bagian semantic search dia ada di ranking 1. Maka kita hitung 1 dibagi 50 tambah 1. 1 yang ranking, ya, ranking di semantic search, lalu ketemu 0.0196. Kemudian untuk yang di bagian FTS, karena dia muncul di rank nomor 2, maka di sini rumusnya 1 dibagi 50 tambah 2, ketemu 0.0192. Kemudian dua hasil ini dijumlahkan, maka ketemu 0.0388. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa resep B ini adalah yang paling sesuai secara keyword dan paling sesuai dengan kontekstual yang ada di dalam query. Maka resep B adalah pemenangnya dan resep B akan muncul ke dalam hasil dari rak kita. Sebelum kita mulai membuatnya di bagian workflow, mari kita buat dulu di Supabase. Nah, di sini untuk vector database saya akan menggunakan Supabase. Silahkan kalian daftar akunnya. Kemudian kita akan masuk ke bagian dokumentasi Hybrid Search. Ya, kalian bisa cari di dokumentasinya Supabase, kalian ketikkan Hybrid Search, maka di sini akan muncul apa itu Hybrid Search, seperti yang saya jelaskan tadi, bagaimana cara kerjanya dan lain sebagainya. Nah, untuk membuatnya, nah di sini kalian diberi panduan. Nah, ini tinggal di copy saja. Kemudian kita masuk ke Supabase, lalu di bagian SQL Editor kita pastekan saja. Nah, seperti ini. Jadi apa yang ada di sini kita copy, kita pastekan saja di sini. Namun jangan terburu-buru untuk di running karena kita akan melakukan beberapa modifikasi. Nah, untuk embedding vektor ini kita atur dimensinya menjadi 1536. Oke. Lalu kita tambahkan
satu kolom bernama metadata yang tipe datanya adalah JSON B. Nah, nanti akan saya jelaskan masing-masing kegunaan kolom yang ada di tabel dokumen. Jadi, pada intinya kita akan membuat tabel dokumen dengan kolom-kolom yang ada di sini dan tipe beserta dengan tipe datanya. Oke, coba kita running. Oke, sukses. Nah, jika ketika kalian running, kalian akan menemukan error. Kenapa? Karena sebenarnya secara default Supabase tidak mendukung vektor database. Ya, secara default dia tidak mendukung vektor database. Akan tetapi kita bisa tambahkan vektor database melalui bagian extension. Silakan kalian klik database, lalu di bagian extension, nah kalian di pencarian kalian ketikkan vektor, maka di sini akan muncul vektor. Nah, ini kalian nyalakan, maka dia akan menambahkan plugin vektor database ke dalam Supabase. Jadi tabel kita bisa dijadikan sebagai vektor database. Nah, jika sudah selesai, kalian bisa cek di tabel editor, lalu di bagian dokumen. Nah, ini sudah muncul ID, konten, FTS, embedding, dan metadata. FTS ini digunakan untuk full text search dan embedding digunakan untuk semantic search. Selanjutnya, kita kembali ke dokumentasi. Di bagian bawah, ini kita akan membuat indeks. Ya, kita ikuti saja instruksinya, kita copy, lalu di bagian SQL editor, kita pastekan di sini, dan kita run. Nah, fungsi daripada indexing ini adalah untuk memaksimalkan, untuk mempercepat hasil query. Ya, saya tidak akan menjelaskan secara detail di sini apa itu indeks. Yang jelas ini fungsinya adalah untuk mengoptimasi database kita. Kemudian selanjutnya di bagian bawahnya lagi kita akan membuat function yang bernama hybrid search. Dan inilah sebenarnya function yang kita jelaskan tadi, ya, hybrid search. Nah, kita copy, lalu kita jalankan di bagian SQL query. Nah, namun jangan langsung dijalankan, kita akan memodifikasinya di bagian ini query embedding vector. Nah, ini kita isikan dengan 1536. Kenapa 1536? Nah, itu akan kita jelaskan di belakang ya. Nah, ini oke, sudah selesai. Nah, untuk bagian ini, bagian 30, ini adalah hasil yang akan dikeluarkan oleh hybrid search ini ya. Jadi di sini agar kita tidak boros token, kita buat 10 saja. Ini juga kita buat 10. Ini juga kita buat 10. Nah, ini tergantung kebutuhan. Kalau kalian memang misalkan butuh banyak data di situ yang harus dihasilkan oleh hybrid search, maka kalian bisa memperbesar angka yang ada di sini. Kalau sudah selesai, kita run saja. Oke, sukses. Kita kembali ke dokumentasi. Nah, di bagian bawah, di bagian ini ya, bukan yang ini, tapi di bagian yang ini, kita akan copy, lalu kita akan membuat sebuah each function. Nah, apa perbedaan antara ini, function yang ini dengan each function, atau biasa kita sebut dengan database function. Jadi hybrid search yang kita buat tadi sebenarnya adalah berupa database function. Kemudian yang akan kita buat selanjutnya adalah edge function. Apa perbedaannya? Untuk database function, dia hanya bisa di-trigger di dalam Supabase. Jadi dia hybrid search kita tadi, fungsi hybrid search itu tidak bisa di-trigger dari luar. Nah, tidak bisa dipanggil dari luar. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa memanggilnya lewat NXN yang notabene-nya adalah pihak luar dari bukan di dalam Supabase? Kita akan menggunakan edge function sebagai perantara agar hybrid search function yang ada di database itu bisa dipanggil dari NXN. Kita klik saja open editor. Nah, ini kemudian kita pastekan yang ada di dokumentasi tadi, yang ada di sini. Oke, nah di sini ada beberapa modifikasi yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah di bagian model. Nah,
Untuk model embedding kita akan menggunakan yang small. Nah, ini perlu diperhatikan bahwa model embedding yang saya gunakan kali ini adalah model embedding dari OpenAI, yaitu Text Embedding Tree Small yang memiliki dimensi 1, 3, 5, 6. Nah, maaf, maksud saya 15, 3, 6. Nah, ini. Oleh karenanya tadi ketika kita membuat tabel dan hybrid search function, dimensinya antara yang sini dengan yang ada di tabel itu harus sama. Jika tidak, maka akan terjadi error nanti. Ya. Nah, lalu di bagian OpenAI API key, kita juga dituntut untuk memasukkan API key dari OpenAI ya untuk memanggil function ini agar berfungsi. Nah, seperti itu. Lalu di bagian oke, sudah selesai menurut saya. Kita kasih nama ya. Kita kasih nama edge function hybrid. Nah, ini namanya terserah ya. Hybrid. Nah, seperti ini. Lalu kita deploy. Oke, jika sudah, kalian bisa menuju ke bagian secrets. Nah, di sini kalian akan memasukkan OpenAPI key yang ada di dashboard OpenAI kalian, kemudian kalian masukkan ke sini value-nya. Nah, lalu dia akan membuat variabel seperti yang muncul di sini. Nah, variabel inilah yang dipanggil di bagian edge function kita tadi. Nah, di sini. Ya. Jadi ini untuk menyetingnya kita di bagian secrets untuk memasukkan API key. Kalau untuk Supabase URL, Supabase service role key ini sudah tidak usah kita konfigurasi lagi karena dia sudah otomatis ya, karena ini masih ada di dalam project yang sama. Lalu setelah selesai di deploy, kita masuk ke bagian detail. Lalu di sini ada goal. Nah, inilah nanti yang akan kita masukkan ke dalam NXN. Oke, sekarang kita akan membuat workflow untuk memasukkan data kita ke dalam database vektor yang ada di Supabase. Seperti biasa, saya akan menggunakan on-form submission. Nah, tapi di sini kalian bisa menggunakan trigger apapun ya. Kalian bisa menggunakan trigger, misalkan ada data di Google Sheet kita, ada data masuk baru, otomatis masuk ke database vektor atau dari WhatsApp atau dari manapun. Nanti mungkin akan kita bahas di video yang lain. Sementara kita akan menggunakan on-form submission agar lebih mudah. Lalu untuk title kita isi terserah. Ini file gitu saja. Lalu elemen type-nya isi file juga dan single file. Kemudian kita execute. Nah, di sini saya juga sudah menyiapkan file, tidak seperti kemarin yang berupa file dokumen. Di sini saya akan menyiapkan file yang berupa CSV, semacam tabel-tabel yang ada di Excel itu ya, macam itu, cuman beda format saja. Nah, kalian bisa masukkan dokumen dengan format apapun sebenarnya. Nah, tapi di sini sebagai contoh saya akan memasukkan oke. Kemudian saya submit dan sudah masuk. Lalu selanjutnya saya akan mengkonvert atau mengekstrak data CSV tadi ke dalam bentuk JSON ya, dalam bentuk JSON. Lalu untuk input binary field ini saya menggunakan file, di sini namanya file, jadi kita harus isi file juga di sini. File, oke, sudah, kita jalankan saja. Nah, maka file CSV dari node sebelumnya itu sudah berhasil diekstrak menjadi JSON. Nah, namun ini saja tidak cukup. Jadi kita membutuhkan hasil JSON tersebut kita convert lagi dengan menggunakan kode JavaScript. Nah, untuk kodenya, nah ini kalian tidak perlu tahu bagaimana fungsinya. Ya, yang jelas ini silakan kalian copy saja, kalian screenshot, kalian masukkan ChatGPT, kemudian kalian jalankan di sini. Nah, intinya dia kode ini akan
mengekstrak atau akan menformat ulang JSON yang ada di node sebelumnya menjadi seperti ini. Nah, ini ada content ID. Nah, inilah yang akan dimasukkan ke dalam tabel konten ini. Tabel konten, kemudian ada metadata. Nah, ini yang akan dimasukkan ke dalam metadata. Yang ini. Nah, untuk embedding dan vektor, seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, dia akan mengkonvert apa yang ada di konten, ya, kemudian direpresentasikan menjadi beberapa angka. Nah, angka inilah yang akan difahami oleh AI. Oke, karena kita sudah selesai di sini, kita lanjutkan. Lalu kita akan memilih memasukkannya ke dalam Supabase. Kalau di video sebelumnya saya masukkan Pinecone, saya masukkan ke dalam Pinecone. Kali ini saya akan masukkan ke dalam Supabase. Kita pilih Add Document to Vector Store. Nah, di sini silakan kalian masukkan kredensialnya. Nah, Insert Document, Table Name. Ini kita pilih yang dokumen, ya, sesuai dengan nama Vector Store kita. Sebenarnya kalian bisa pilih nama apapun, tapi pastikan cocok dengan yang lain, ya, cocok dengan functionnya, cocok dengan edge functionnya tadi. Nah, itu. Kemudian, nah, ini add option, match document, sudah cukup seperti ini. Lalu kita tambahkan embedding modelnya. Kita menggunakan embedding model dari OpenAI Text Embedding Tree Small, karena dia memiliki dimensi ya, seperti yang kita sudah setting tadi, yaitu 1536. Oke. Kemudian di bagian ini, di bagian dokumen, kita akan menggunakan default data loader. Nah, di sini kalian perhatikan jangan sampai salah. Jadi data yang akan kalian masukkan adalah spesifik data. Tidak semua data kita akan masukkan. Kita akan masukkan spesifik. Nah, seperti ini. Untuk datanya, ya, untuk di bagian data kita akan pilih yang ada di konten ini. Nah, ini ya. Jadi semua yang ada di konten akan masuk ke dalam data. Kemudian untuk text splitting kita akan gunakan custom. Nah, atau kalian bisa juga gunakan simple, ya. Kita gunakan custom dulu. Lalu di bagian option kita akan masukkan metadatanya. Metadata kita beri nama metadata. Nah, seperti ini, ya. Lalu untuk value-nya kita bisa ambil dari sini, metadata ini untuk value-nya. Nah, jadi ini yang akan digunakan untuk mengisi kolom di bagian metadata ini. Nah, dari sini kalian sudah bisa mengerti, ya, kenapa saya membutuhkan kode JavaScript. Lalu untuk text splitter seperti kemarin juga saya akan menggunakan recursive character text splitter seperti ini. Chunk size-nya 1000 sudah oke. Kemudian chunk overlap-nya kita beri 200. Lalu di bagian add option split code ini kita pilih yang markdown, karena markdown ini lebih mudah dibaca oleh AI. Nah, dari sini setup sudah oke. Coba kita jalankan. Kita execute. Ini untuk lama dan tidaknya itu tergantung dari data yang dimasukkan. Nah, di sini saya sudah masukkan. Nah, ini inti dari data yang saya masukkan adalah data-data tentang paket-paket yang disediakan oleh sebuah perusahaan travel. Ibaratnya kita sekarang sedang membuat chatbot untuk perusahaan travel. Nah, ini datanya sudah masuk. Nah, ini ada beberapa paginasi menunjukkan bahwa datanya ya lumayan banyak. Kalau kita cek di Supabase, nah, ini sudah muncul, ya. Jadi ini kontennya, kemudian ini FTS vektornya, lalu ini adalah embeddingnya yang digunakan nanti untuk semantic search, ini digunakan untuk full text search, lalu ini metadatanya yang digunakan untuk memperkuat konteks. Seperti ini. Oke. Kalau sudah selesai, maka kita akan buat chatbotnya sekarang. Nah, ini adalah proses memasukkan data ke dalam vector store. Sekarang kita akan buat chatbotnya. Sini saya akan menggunakan
node chat dari bawaan NXN agar lebih simple. Kalian bisa ubah dengan node apapun, bisa menggunakan WhatsApp, Telegram, atau yang lain. Lalu di bagian AI, kita pilih AI agent. Ya, ini sudah otomatis. Nah, nanti kita akan atur di bagian sistem message-nya. Kemudian untuk chat model, saya akan menggunakan OpenAI GPT-4o mini. Oke, GPT-4o mini. Ini. Kemudian untuk sampling temperaturnya, karena kita mau datanya itu sesuai, ya, nggak melenceng dari data asli, maka kita pilih 0,3. Ini lumayan strict. Kemudian di bagian memori, kita akan gunakan memori yang jangka panjang, bukan memori bawaan dari bukan memori bawaan dari NXN. Kita akan gunakan Postgres Chat Memory. Nah, Postgres Chat Memory ini adalah kita akan menggunakan Supabase kita sebagai penyimpanan memori dari percakapan, dari sebuah percakapan, atau dari sebuah chat yang ada di AI agent kita ini. Ya, nah, kemudian silakan kalian pilih akunnya, sambungkan akunnya. Nah, cara menyambungkannya di sini kita kembali ke Supabase. Di bagian atas ini ada connect. Nah, kemudian di bagian ini kita pilih yang PSQL. Lalu di bagian tengah ada transaction pooler. Nah, ini bisa kalian isikan ke dalam kredensial di NXN, ya, untuk host, port, database, dan lain sebagainya. Karena saya sudah memasukkan, ini saya close saja. Nah, kemudian session ID ini akan digunakan untuk menjadi ID yang ada di database kita. Ya. Kemudian untuk table name, nah ini kalau di sini belum ada nama tabelnya belum dibuat, maka dia akan membuat nama tabelnya NXN Chat History. Nah, ini akan kita praktekkan nanti biar kalian tahu. Konteks window length cukup 5. Kemudian untuk tool. Nah, kalau kemarin kita menggunakan tool yang ini ya. Nah, ini Vector Store Question Answer Tool. Nah, kali ini kita tidak akan menggunakan tool ini, tapi kita akan menggunakan HTTP request. Nah, kenapa HTTP request? Karena sebenarnya proses pencarian itu tidak terjadi di sini, tidak terjadi di NXN, tapi proses pencarian tersebut terjadi di servernya Supabase. Oleh karena itu tadi kita memanggil H function, lalu H function ini akan memanggil function Hybrid Search yang sudah kita buat. Nah, yang ini. Nah, oleh sebab itu nanti proses terjadinya pencarian itu akan berada di dalam Supabase kita. Ya, jadi ini cuma sebagai trigger saja. Lalu untuk mengisi HTTP request, nah, kita kembali ke Supabase, kita masuk ke H function di bagian ini, lalu di bagian detail. Nah, ini ada call, kita copy saja, lalu kita masukkan ke sini, kita import. Nah, seperti ini, import. Nah, maka ini sudah akan diisi secara otomatis ya, termasuk authorization dan lain sebagainya. Nah, di bagian body, kalau kalian perhatikan di H function kita ini, nah, dia meminta query, ya, dia minta query. Artinya apa? Fungsi ini akan dijalankan sambil membawa sebuah query, dan query ini akan dikirim dari NXN hasil percakapan kita tadi yang ada di chat. Nah, untuk namanya kita buat namanya query. Nah, untuk value-nya, nah, ini karena belum kita trigger di sini, coba kita trigger test seperti ini. Kita kirimkan, oke, masuk. Nah, untuk di bagian HTTP request untuk query, nah, untuk query-nya, value dari query-nya saya ambil dari chat input. Jadi simpelnya query ini atau chat input ini akan kita kirim ke H function untuk diproses dalam panduan untuk mencari data yang ada di rak dengan menggunakan metode Hybrid Search. Seperti itu ya. Oke.
Yang lain saya kira cukup. Kita keluar. Nah, dari sini kita bisa langsung menggunakan data yang ada di database kita untuk bercakap-cakap dengan database kita dengan menggunakan Hybrid Search. Kita coba. Oke, ini sudah masuk ya. Salam, sudah masuk. Nah, ini Postgres Chat Memory ya. Seperti yang kita tahu tadi, dia akan membuat tabel NXN Chat History. Coba kita cek di Supabase. Nah, dia akan membuat NXN Chat History. Nah, ini dia akan membuat data di sini sebagai memori dari AI agent kita. Ya, ini session ID yang akan diambil dari ini session ID. Berarti kalau saya menggunakan session baru seperti ini, maka dia nggak akan ingat nih, ya kan, karena session ID ini berbeda. Nah, nantinya kalau kalian menggunakan WhatsApp atau menggunakan Telegram, kalian bisa menggunakan session ID untuk value-nya. Kalian bisa isikan dengan nomor WhatsApp atau ID Telegram atau nomor Telegramnya. Nah, agar setiap kali user tersebut dengan nomor tersebut itu melakukan chat dengan AI agent kita, dia akan ingat, oh, user ini ternyata yang ngechat. Nah, macam itulah. Oke, kita akan coba di bagian AI agent, kita akan masukkan sistem message. Nah, ini kalian bisa atur sendiri sistem message-nya. Untuk singkatnya, saya akan gunakan sistem message yang singkat-singkat saja. Oke, kurang lebih seperti ini sistem message-nya. Mari kita coba. Kita lihat dulu data seperti apa yang ada di ini ya. Di sini ada beberapa ada beberapa tujuan wisata, ada Raja Ampat, Bali, Lombok, dan lain sebagainya. Nah, ini misalkan kita mempunyai budget 3 juta. 3 juta ke bawah mungkin ada nggak ya, 3 juta ke bawah. Oke, 4 juta ke bawah dan ingin pergi ke Bali misalkan ya. Kita coba misalkan seperti ini. Nah, ini HTTP request-nya sudah jalan. Cukup lama ya, jangan khawatir, kita akan optimasi lagi. Nah, ini sudah keluar. Nah, ini paket Bali seru, ada yang harganya sekian, Bali seru harganya sekian, paket Lombok eksotis dan harganya sekian. Nah, ini hasilnya lumayan akurat ya, mungkin tidak semuanya yang dihasilkan sama dia, tapi dia akan menghasilkan paket-paket yang paling relevan dengan kebutuhan kita. Di sini kita tahu tadi bahwa hasilnya lumayan cukup lama, dan token yang digunakan ya, kalau kalian perhatikan di sini token yang digunakan ini ada 100.000 token untuk satu permintaan. Nah, ini sangat-sangat boros sekali. Nah, ini kalau kalian ngikutin settingan default dari Supabase, ini yang dihasilkan kayak gini. Bayangkan jika kita ada 5 pertanyaan saja, ada 5 chat di sini, maka 500.000 token. Sangat-sangat boros sekali. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat, nah di bagian HTTP request ini maksud saya, kita lihat hasilnya ya, dia juga akan memasukkan FTS dan embedding atau hasil mentahnya ke dalam responnya. Nah, inilah yang membuat dia mungkin sangat-sangat boros ya, karena ini sangat panjang sekali. Nah, ini sangat boros di sini. Itu makanya dia menghasilkan 100 menghabiskan 100.000 token di sini ya. 100.000 token. Aduh, ini boros sekali ini. Ya. Nah, lalu bagaimana cara optimasinya? Nah, kita bisa masuk ke dalam Supabase kita kembali di bagian edge function. Ini edge function yang ini. Nah, kita bisa atur lagi kodenya. Nah, ini saya sudah memiliki kodenya, saya sudah modifikasi. Nah, ini kalian bisa
screenshot saja, kalian bisa screenshot ini, yang intinya kode ini akan sama hasilnya dengan yang sudah kita pakai tadi, akan tetapi dia tidak akan mereturn atau menghasilkan FTS dan embedding ini ya. Jadi ini nggak usah diikutkan sebagai hasil, cukup konten dan metadatanya saja yang menjadi hasil. Nah seperti itu ya, atau hasilnya saja, isinya saja. Nah, seperti itu. Oke, kita deploy ulang, deploy updates seperti ini. Sudah selesai. Kita cek coba. Untuk di tabel editornya kita akan misalkan kita tanya CityLink ya, CityLink. Untuk saya mau ke CityLink ini pakai apa aja yang tersedia, ini paket apa aja yang tersedia. Misalkan ya, kita refresh dulu. Saya ingin ke Raja Ampat. Maskapai apa saja yang tersedia. Nah, misalkan seperti ini. Oke, kita running. Nah, ini kita perhatikan nanti di bagian ini ya, token yang digunakan. Ini masih belum muncul hasilnya. Nah, ini sudah muncul ya hasilnya, Raja Ampat Explorer. Kemudian ini. Nah, jadi untuk Lion Air dia ada paket Raja Ampat Explorer, untuk Super Airjet, Garuda Indonesia, dan CityLink. Nah, ini sudah lumayan akurat ya. Kemudian, nah kalau kita perhatikan di sini dia hanya menghabiskan 3.350 token untuk sekali output atau chat ini, yang menghabiskan 3.350 token ini. Nah ini sangat-sangat irit dibanding yang tadi ya. Jadi kalian perhatikan bahwa edge function kita tidak akan menggunakan bawaan dari dokumentasinya ini, tapi kita akan kita modifikasi. Nah ini silakan kalian screenshot, kemudian kalian masukkan ChatGPT atau apapun untuk membuat ulang, lalu masukkan di sini. Itu ya. Oke, tentu saja ini masih jauh dari kata sempurna. Kalian bisa mengoptimasinya, sebenarnya kalian bisa mengoptimasinya di bagian system message, kemudian kalian bisa menggunakan output parser untuk memodifikasi percakapannya ya, hasil output dari AI-nya dan lain sebagainya. Ini masih banyak yang perlu dioptimasi di bagian ini. Akan tetapi kita sudah tahu nih cara kerja dari Hybrid Search. Ada banyak model, ada banyak macam RAG, itu ada banyak macam ya. Jadi bukan hanya Hybrid Search saja, bukan hanya FTS, dan juga bukan hanya Semantic Search, ada banyak macam, dan mungkin akan saya bahas di video terpisah macam-macam dari RAG ini tadi. Oke, sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Jika kalian merasa bahwa video ini sangat berguna, bermanfaat, tolong like dan subscribe. Oke, terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.